Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun PGRI yang ke-76, kami persembahkan video pembelajaran biologi kelas 11 SMA Negeri 1 Sanden. Dan tema kita kali ini adalah struktur dan fungsi sel. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional yang paling kecil dari makhluk hidup. Sebagai unit struktural, sel terdiri dari beberapa bagian, yaitu dinding sel, ini terdapat khusus pada tumbuhan, bakteri, dan fungi ataupun jamur. Kemudian membran sel, nukleus atau inti sel, dan sitoplasma. Sitoplasma sendiri merupakan bagian yang terletak di antara nukleus dan membran plasma, di mana banyak terdapat berbagai macam organel. Nah, marilah kita bahas satu persatu struktur dan fungsi sel tersebut. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel ini merupakan struktur yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sel bakteri, dan sel fungi ataupun jamur. Pada tumbuhan, dinding sel ini tersusun atas selulosa dan struktur ini menyebabkan sel tumbuhan bersifat kaku dan kuat. Dan secara umum, dinding sel berfungsi sebagai pelindung dari bagian dalam atau bagian isi sel. Struktur yang kedua adalah nukleus atau inti sel. Nukleus ini merupakan bagian yang paling penting bagi sel, karena pada nukleus ini terdapat nukleolus dan materi genetik. Nah, hal-hal tersebut berkaitan dengan fungsi dari inti sel itu sendiri, yaitu untuk mengontrol sintesis protein atau menyusun protein dengan cara mensintesis mRNA sesuai dengan perintah DNA. Kemudian mengendalikan proses metabolisme sel, menyimpan informasi genetik berupa DNA, dan sebagai tempat untuk penggandaan atau replikasi DNA. Kemudian membran sel ini merupakan bagian yang paling luar, terutama ini pada sel hewan. Membran sel sendiri ini bersifat semipermeabel, sehingga hanya bisa dilewati oleh ion, molekul maupun senyawa-senyawa tertentu. Membran sel disusun oleh bahan lipid, protein, dan karbohidrat, dan tersusun dua lapisan atau bilayer fosfolipid. Nah, beberapa fungsi dari membran sel adalah untuk mengontrol keluar masuknya zat, kemudian sebagai pelindung isi sel, dan sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar. Struktur berikutnya adalah sitoplasma yang di dalamnya terdapat berbagai macam organel sel. Nah, beberapa organelnya adalah yang pertama ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini merupakan tumpukan kantong membran pipih sisterna dan vesikula. Badan Golgi ini berperan sebagai pusat produksi, pergudangan, penyortiran, dan pengiriman produk sel. Pada tumbuhan, badan Golgi ini disebut dengan diktiosom. Nah, beberapa fungsi dari badan Golgi adalah berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi, kemudian membuat makromolekul misalnya polisakarida dan asam hyaluronat, ini sejenis zat lengket pada sel-sel hewan ya. Kemudian membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim pemecah selubung sel telur, membentuk membran plasma dari vesikula yang dilepaskan, dan membentuk dinding sel pada tumbuhan. Kemudian berikutnya ada mitokondria. Mitokondria ini merupakan salah satu organel yang bermembran ganda. Nah, pada bagian dalam membrannya itu berlekuk-lekuk yang disebut dengan krista, dan di dalamnya terdapat cairan yang disebut dengan matriks. Berkaitan dengan fungsinya sebagai tempat respirasi sel, mitokondria ini sering disebut dengan istilah the powerhouse of cell. Kenapa begitu? Karena proses respirasi ini menghasilkan energi berupa ATP yang nantinya akan digunakan untuk sumber energi bagi semua aktivitas sel. Kemudian ada kloroplas. Kloroplas itu merupakan plastida yang memiliki
pigmen warna hijau yang disebut dengan klorofil. Kloroplas ini banyak terdapat pada sel-sel yang aktif melakukan fotosintesis, misalnya pada daun dan juga pada ganggang hijau. Struktur dari kloroplas itu berupa kantong-kantong pipih yang disebut dengan tilakoid, dan tilakoid ini bertumpuk-tumpuk membentuk grana yang dihubungkan oleh tubula tipis di antara tilakoid yang disebut dengan lamela. Dan cairan yang terdapat di luar tilakoid ini disebut dengan stroma. Kemudian ada organel yang disebut dengan retikulum endoplasma atau sering disingkat dengan RE. Retikulum endoplasma ini merupakan organel berupa sistem membran yang berlipat-lipat yang menghubungkan antara membran sel dengan membran inti atau nukleus. RE ini berperan dalam proses transport zat intrasel, yaitu transport zat yang berada di dalam sel. Ada dua macam retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar yang pada permukaan membrannya banyak terdapat ribosom, dan retikulum endoplasma halus yang tidak terdapat ribosom. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini merupakan organel sel yang bentuknya seperti kantong atau vesikel yang diselubungi oleh membran tunggal. Lisosom berisi enzim hidrolitik yang mencerna makromolekul. Nah, beberapa fungsi dari lisosom yaitu berperan pada proses pencernaan intrasel dan berperan pada proses fagositosis. Fagositosis sendiri adalah cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil yang dilakukan oleh organisme uniseluler, misalnya pada amuba. Kalau pada manusia, ini adalah terjadi pada sel-sel makrofag yang memfagosit bakteri ataupun mikroorganisme penyebab penyakit lainnya. Kemudian juga ada proses autofagi dan autolisis. Berikutnya ada peroksisom. Peroksisom ini merupakan organel yang menyerupai kantong berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal dan diselubungi membran tunggal. Peroksisom mengandung enzim oksidase dan enzim katalase. Nah, fungsinya adalah menghasilkan enzim tadi yang fungsinya bisa untuk memecah asam lemak menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Sedangkan pada tumbuhan, peroksisom itu dinamakan dengan glioksisom yang banyak ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dan biji tumbuhan. Berikutnya ada sentrosom. Sentrosom merupakan organel yang disusun oleh dua sentriol. Sentriol berbentuk seperti tabung dan disusun oleh mikrotubulus yang terletak di dekat salah satu kutub inti sel. Nah, sentriol ini berperan dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindel yang nantinya akan menarik kromosom menuju ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian ada sitoskeleton atau pembentuk rangka sel. Ini terdiri dari mikrotubulus, filamen antara, dan mikrofilamen. Sedangkan mikrofilamen ini merupakan bagian yang diameternya paling kecil yang tersusun atas aktin dan miosin seperti yang terdapat pada otot dan berfungsi atau berperan pada proses pergerakan sel, endositosis dan eksositosis. Organel yang terakhir adalah ribosom. Ribosom ini merupakan organel kecil yang bentuknya seperti bintik-bintik kecil atau bulatan-bulatan kecil yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein, dan ini merupakan salah satu organel yang tidak bermembran. Organel ini terutama disusun oleh asam ribonukleat dan terdapat bebas di dalam sitoplasma maupun yang melekat pada retikulum endoplasma kasar. Demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah pemahaman terutama dalam memahami materi struktur dan fungsi sel. Dan yang terakhir, untuk seluruh guru di Indonesia kami ucapkan Dirgahayu PGRI yang ke-76. Bangkit guruku, maju negeriku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.